seputar dunia kerja. Sama aku Sansan, tempat sharing semua hal seputar dunia kerja. Hari ini aku ingin sharing mengenai probation. Biasanya kalau kalian baru masuk kerja, itu ada namanya masa probation yang ada sekitar 3 atau 6 bulan. Nah, probation ini adalah awal dari perjalanan karir kalian di perusahaan ini. Jadi ada beberapa hal penting yang kalian harus tahu supaya probation kalian sukses. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, pastikan tahu target probation. Biasanya ada momen dimana kamu tuh ada meeting one-on-one dengan atasan kamu. Nah, di situ biasanya atasan akan nge-share apa aja sih target probation kamu. Nah, jadinya di situ kalau misalnya kalian ada pertanyaan masih nggak jelas kira-kira sebenarnya targetnya apa, disitulah saatnya kalian tanya lebih jauh mengenai targetnya. Jadi kalian tuh jelas sebenarnya selama 3 bulan atau 6 bulan probation kalian itu kalian harus ngapain aja, targetnya apa, penilaiannya apa aja, poin-poinnya, dan kalau perlu tahu bobotnya juga gitu. Itu pertama yang kalian harus pahamin. Nah, yang kedua, kenalin strength sama weakness kalian. Pada saat probation kan kalian udah benar-benar kerja nih, tapi masih lah ada penyesuaian, adaptasi gitu ya. Dari belum kerja sampai akhirnya beneran kerja, mulai dikasih tanggung jawab dikit-dikit pelan-pelan. Jadi dikit banyak kalian harusnya udah mulai pahamin sebenarnya strength kalian itu apa aja sih dan weaknessnya apa aja. Nah, kalau untuk strength, pada saat kalian udah sadarin, kalian bisa terus asah gitu ya supaya strengthnya makin kuat, atau bahkan misalnya nambah lagi strengthnya. Tapi kalau untuk weakness, nah ini nih satu hal yang mungkin kalau misalnya atasannya udah sering nge-handle banyak anak buah gitu, makin lama makin tahu nih nge-sense kalau misalnya kalian nih weaknessnya apa gitu, jadi dia sendiri udah tahu. Dan kalau misalnya dia langsung ngajak diskusi sama kalian gitu ya, kalian tuh weaknessnya ini gitu, coba di-share, coba ngobrol. Nah, kalian jangan coba tutup-tutupin sih, sebisa mungkin nggak apa-apa diceritain aja. Iya, aku emang weaknessnya ini. Jadi dengan nge-share sama atasan juga, siapa tahu dia bisa kasih feedback gitu kan, atau saran buat ngatasin weakness itu. Daripada ditutup-tutupin, toh nanti juga akan ketahuan sebenarnya. Atau kalian terus ngelak misalnya, tapi sebenarnya si atasan juga udah pegang gitu ya, udah tahu enggak sih dia tuh emang weaknessnya ini gitu. Jadi percuma juga kalian tutup-tutupin, mendingan dari awal diceritain gitu. Nah, yang ketiga, belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya kalian kerja pasti apalagi namanya masih baru ya, belum tahu banyak, belum ada pengalaman, sangat mungkin terjadi melakukan kesalahan. Nah, tapi kalau misalnya namanya ngelakuin kesalahan, yang pasti coba ingat-ingat gitu kan, sebenarnya penyebab kesalahannya apa, terus kira-kira apa sih cara untuk ngatasin kesalahan itu supaya jangan sampai nanti terjadi lagi. Gimana cara ngehindarin kesalahan itu. Bahkan kalau misalnya kalian udah mulai terbiasa, bisa jadi tahu nih, kalau kalian makin lama makin dalam gitu ya sama kerjaan kalian, lama-lama kalian tahu cara ngehindarin kesalahan-kesalahan yang mungkin kalian bahkan belum pernah ngelakuin, tapi kalian tahu nih ada risiko untuk kesalahan-kesalahan itu. Dan juga lebih hati-hati lagi aja sih. Pasti lama-lama juga kalau misalnya sering dilakuin kan jadi lebih terbiasa gitu. Nah, yang keempat, bersosialisasi dengan teman-teman kerja. Kalau misalnya pada saat kalian baru masuk itu ada teman-teman baru juga, ya yang pasti sih biasanya kalian udah kenalan dan berteman gitu ya sama mereka. Tapi di luar itu kalian sebaiknya sih kenalan juga dan berteman juga dengan yang lain. Jadi bersosialisasi gitu sama senior-senior, sama teman-teman yang lain. Pertama, kalian jadinya banyak teman ya kan. Jadi kalau misalnya waktu istirahat atau pulang bisa pulang bareng gitu kan, enak lah ada teman kerja. Tapi kalau misalnya pada saat kalian misalnya ada butuh atau misalnya bingung sesuatu gitu ya, mau nanya, karena kalian banyak teman, kalian bisa nanya aja gitu kan. Jadi banyak referensi
gitu. Nah itu positifnya kalau misalnya kalian bersosialisasi sama semua orang di perusahaan itu gitu ya, di kantor. Jadi daripada kalian nutup diri gitu kan, mendingan kalian berbaur aja gitu, kenalan dan bersosialisasi. Kalau misalnya ada misalnya kalau misalnya ada yang ngajak pergi gitu ya, mungkin bisa luangin waktu buat pergi gitu kan, supaya kalian bisa lebih kenal juga sama teman-teman kalian. Yang kelima, ini inisiatif. Nah, semua perusahaan pasti senang banget sama karyawan yang punya inisiatif. Apalagi kalau inisiatif tinggi ya. Inisiatif yang mungkin gak cuma relate sama kerjaan kalian, tapi akan ngasih kontribusi buat perusahaan, itu sangat-sangat akan di-appreciate sama atasan dan sama perusahaan. Jadi jangan segan-segan kalian berinisiatif atau share inisiatif kalian ke atasan. Gitu. Jadi kalian tuh akan dikenal sebagai orang yang peduli, care gitu ya sama perusahaan dan punya inisiatif. Jadi kalau misalnya kira-kira ada perlu apa gitu, kalian tuh mungkin akan diingat dan akhirnya jadi lebih eksis gitu ya di perusahaan, di kantor. Nah, yang keenam itu adalah masa probation sama dengan kayak masa PDKT. Jadi kalau kalian yang pernah ngalamin ya namanya PDKT gitu kan sama lawan jenis, probation tuh sebenarnya mirip-mirip aja. Ini kan ada kedua belah pihak, ada kalian dan ada company gitu ya. Nah, di masa-masa probation ini adalah masa-masa yang paling penting untuk kalian nge-assess perusahaan atau kantor, company yang tempat kalian kerja sekarang itu kira-kira enak gak sih, cocok gak sih sama kalian, cocok gak sih sama jiwa kalian yang misalnya energi, atau misalnya kalian biasanya senangnya di balik meja, atau pokoknya sesuai dengan kepribadian kalian lah. Nah, begitupun juga dengan company juga akan nge-assess kalian kan tentunya. Apalagi udah punya target-target yang ditentukan untuk kalian penuhi itu selama masa probation. Jadi memang itu masa-masa yang penting banget, krusial bahkan. Jadi kalau misalnya menurut aku di masa-masa probation ini kalian sebisa mungkin jujur gitu dengan semua keadaan yang terjadi selama probation, culture-nya, orang-orangnya, atasannya, kerjaannya juga gitu. Jadi semua hal itu kalian harus nilai. Misalnya orang-orangnya pada baik-baik, ramah-ramah, atau misalnya orang-orangnya suka sikut-sikutan gitu, kalian kan mulai ada nge-sense lah ya kalau udah 3 bulan gitu kerja di situ ya kan. Terus dengan pekerjaannya, apakah loadnya juga kalian bisa handle, atau kalau misalnya dengan atasannya, apakah atasannya suka marah-marah misalnya, atau dengan culture perusahaannya gimana. Jadi semua hal itu kalian harus perhatiin supaya kalian bisa nentuin gitu ya, apakah kalian akan tetap stay di company tersebut terlepas dari penilaian probation kalian itu lolos atau enggak gitu. Jadi dari dalam diri kalian juga kalian udah nentuin sebenarnya kalian tuh udah gak nyaman. Jadi pada saat review atau bahkan sebelum review kalian udah share kalau kalian tuh sebenarnya kayaknya nggak mau stay lagi, nggak mau terusin kerja di company ini, daripada buang-buang waktu ya kan. Pasti mereka juga akan appreciate kayak gitu sih kalau kalian jujur, daripada nih ya kalian terusin paksain. Misalnya kayak sebenarnya kalian udah tahu nih ada yang nggak oke gitu ya, misalnya dengan kalian nggak nyaman gitu kan, tapi kalian paksain terus akhirnya misalnya motivasi kalian kerja jadi menurun ya kan, kalian jadi nggak ogah-ogahan atau kayak terus datang gitu pikiran-pikiran yang bikin kalian jadi kayak nggak nyaman kerja di situ. Nah, daripada buang waktu mendingan segera mungkin share, jadi kalian bisa misalnya ya udah resign gitu kan, atau segera cut probationnya, terus kalian bisa cari kerjaan lain di company lain yang lebih oke, yang lebih cocok buat kalian. Company juga jadinya bisa segera cari kandidat lain ya kan, buat tempatin posisi kalian itu gitu. Jadi makanya kalau misalnya pada saat probation itu kalian tuh harus paham setelah beres probation kalian tuh ngalamin apa nih, apakah langsung diangkat jadi permanen apa kontrak. Nah kalau misalnya kalian jadi kontrak itu akan lebih ribet lagi kan. Kontrak biasanya ada masanya, apakah misalnya setahun. Kalau kalian paksain, nah kalian akan terikat ya kan dengan masa kontrak itu. Kalau kalian di masa kontrak akhirnya benar-benar udah gak tahan dan pengen berhenti, kan yang ada jadi kalian harus misalnya bayar penalti gitu kan, yang rugi jadi kalian juga gitu. Yang rugi sebenarnya kedua belah pihak lah. Jadi makanya sebisa mungkin kalian pastiin semuanya
kalian bisa handle. Tapi mungkin oke lah, ada hal-hal yang uh, menuntut kalian untuk cari kerja. Misalnya kalian butuh uang ya kan, kalian butuh uang, dan karena misalnya kalian coba cari kerjaan dan susah sampai akhirnya sekarang dapetin di perusahaan yang sekarang. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya udah nge-sense ada hal-hal yang nggak oke atau yang nggak serak buat kalian, tapi kalian tetap paksain karena demi uang gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, kalian coba kenalin juga pribadi kalian. Apakah kalian bisa handle hal-hal yang gak serak itu? Kalau misalnya serasanya kalian bisa nge-handle itu semua, ya nggak apa-apa, cobain aja terus gitu. Siapa tahu mungkin nanti lama-lama kalian akan terbiasa, atau kalian bisa komunikasiin lagi. Misalnya hal yang bikin gak seraknya atasan, kalian bisa coba ngomong pelan-pelan. Kalau kalian mulai udah tahu kalau si atasan tuh tipenya open minded misalnya, ya nggak ada salahnya kalian share. Atau kalau misalnya berhubungan dengan culture perusahaan, bisa juga kalian ngomong sama atasan kalian, sebenarnya ada culture ini yang bikin kalian gak serak gitu kan. Nah, hal itu yang sebenarnya kalau misalnya dikomunikasiin mungkin bisa teratasi, dan akhirnya kalian jadi makin betah gitu kerja di company ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian coba kenalin lagi kepribadian kalian, dan kayaknya gak akan tahan deh gitu kan, kayaknya pernah ngalamin misalnya di kampus kayak gitu ya, pernah ngalamin hal yang sama misalnya berhubungan sama senior, dan kayaknya nggak tahan jadi stres gitu kan, ke bawah ke stres. Kalau misalnya emang nggak tahan, coba kalian kenalin lagi, dan kalau misalnya emang itu bener-bener bikin kalian nggak tahan, mungkin ya udah, kalian mau nggak mau harus keluar dan cari lagi yang lain gitu. Terlepas dari emang butuh uang, tapi mana yang lebih kalian pentingin gitu. Apakah kalian lebih pentingin dari uangnya, atau kalau misalnya bertahan tapi jadi stres banget gitu kan, dan gak baik juga kan buat diri kalian. Nah, itu kira-kira tips-tips hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada saat probation, dan semoga probation kalian juga sukses gitu ya. Oke, jadi segitu aja tips-tips dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat probation. Semoga probationnya bisa sukses dan kalian bisa berkarir terus di company yang sekarang kalian kerja. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar dunia kerja, bisa email aja ke sansanbukanwawa atau komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.